Ada Inter Miami di mana di situ skemanya nanti akan mirip dengan skema Beckham, mendatangkan Messi di mana Messi bisa punya kemungkinan untuk memiliki lisensi. Dia mengkritik kenapa Messi harus mendapatkan sanksi selama 2 pekan. Kalau kita melihat duduk persoalannya, apa yang terjadi pada Messi, kalau benar dia tanpa izin, ya berarti memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak Messi sendiri. Kenapa dia mendapatkan sanksi? Karena PSG berpikir bahwa salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Kita kali ini akan membahas drama Lionel Messi di Paris Saint-Germain. Dan kalau kita tahu di pertandingan terakhir mereka kalah dari Lorient 1-3 di pertandingan Ligue 1 yang terakhir. Itu kalah 1-3 di kandang sendiri, Parc des Princes. Nah, yang menarik di situ adalah media Prancis memberikan nilai 3 untuk Messi. Jadi memang itu menunjukkan bahwa memang performa dia dipandang sangat buruk oleh media di Prancis. Nah, tidak hanya Messi sebenarnya yang dapat poin 3 ya. Kalau kita melihat Mbappe saja mendapatkan 5,5. Tapi ada juga Vitinha, itu juga poinnya 3. Soler bahkan dinilai mendapatkan poin 2. Verratti 3 dan Bernat juga 3. Nah, ini menunjukkan bahwa memang secara tim ketika pertandingan lawan Lorient ini PSG tampil sangat buruk. Nah, sangat buruk, dan kemudian setelah kekalahan itu menjadi tanda tanya ketika Lionel Messi justru pergi ke Arab Saudi. Jadi dia harus meninggalkan klubnya yang disebut tanpa izin ke Arab Saudi dalam kapasitas dia sebagai ambasador Arab Tourism Arab Saudi atau ambasador wisata dari Arab Saudi. Dan dia pergi ke Asia, meninggalkan klubnya yang sedang dalam kondisi kalah dalam pertandingan terakhir dengan penampilan yang memalukan. Nah, karena aksi dari Lionel Messi itulah kemudian dia mendapatkan sanksi selama 2 pekan. Jadi sanksi 2 pekan, nah itu yang membuat dia atau Messi ini kemungkinan akan absen dalam 2 laga Ligue 1 melawan Troyes dan juga Ajaccio. Jadi kita melihat di sini ada sisa 5 pertandingan dari PSG di Ligue 1 lawan Troyes dan Ajaccio, kemudian lawan Strasbourg, dan kemudian lawan Clermont juga. Nah, pada sisa-sisa itulah terutama di 2 tadi, Troyes dan Ajaccio, inilah Messi absen. Di 3 pertandingan berikutnya ada kemungkinan dia bisa bermain kembali. Nah, kontrak Messi ini akan berakhir pada 30 Juni. Banyak yang menyebut bahwa dengan kasus yang terbaru ini kemungkinan besar ini menjadi momen-momen terakhir atau saat-saat terakhir bagi Messi di Paris, dan kemungkinan besar dia akan pergi meninggalkan Prancis untuk musim depan. Nah, kita melihat di sini possibility-nya atau kemungkinannya akan sangat banyak ya, sangat besar bagi Messi. Pilihannya beragam. Jadi, semula memang banyak yang menyebut bahwa kans terbesar bagi Messi ini adalah akan datang ke Barcelona sebagai klub lama yang dia tinggalkan 2 tahun lalu di masa ketika itu Barcelona dalam situasi yang sulit ya. Messi pergi itu 2 tahun lalu, dan sekarang pun situasinya juga sama ya. Masalah finansial ini masih menghalangi atau masih menjadi kendala bagi Messi untuk kembali ke Barcelona. Jadi Barcelona harus menyisihkan sekitar 200 juta euro gaji untuk bisa kembali mendatangkan Messi. Beberapa pemain dicoba untuk di-courting gajinya seperti Franck Kessie, kemudian Christensen juga, tapi mereka menolak, nggak mau. Jadi mereka nggak mau ngasih jalan buat Messi ya. Ya sulit juga sih mengharapkan orang lain untuk dipotong gajinya untuk memberikan jalan bagi Messi. Meskipun bagi Barcelona sendiri iklimnya itu sudah sangat enak bagi Messi karena di situ ada Xavi ya. Xavi sendiri mengharapkan untuk Messi untuk bisa gabung atau datang kembali ke Barcelona. Nah, pilihan lainnya adalah di Major League Soccer, ada Inter Miami di situ. Ada Inter Miami di mana di situ skemanya nanti akan mirip dengan skema Beckham. Mendatangkan Messi di mana Messi bisa punya kemungkinan untuk memiliki lisensi. Nah, yang
Kemungkinan lainnya adalah Al Hilal di Arab Saudi ya. Messi juga sudah dekat dengan Arab Saudi, dan di Al Hilal ini gajinya yang ditawarkan kepada dia per tahunnya ini adalah gaji yang sangat luar biasa atau sangat besar, mencapai 400 juta euro. Artinya kalau dirupiahkan itu adalah 6,5 triliun. Itu angka yang tidak main-main ya, angka yang sangat besar. Nah, Messi sendiri tentang pilihan ini dikabarkan bahwa dia lebih memilih Eropa. Karena apa? Karena di Eropa itu lebih kompetitif. Jadi persaingannya akan lebih kompetitif, masih membuka kesempatan bagi dia untuk menunjukkan skillnya ya. Meskipun dia pada usia ya sekitar pertengahan antara 30 ke 40, tetapi Messi dalam beberapa pertandingan, kemudian kita lihat juga di Piala Dunia yang baru lalu, itu juga masih menunjukkan kebintangannya. Jadi Messi sendiri masih mengharapkan bahwa Eropa adalah ladang permainan baginya, bukan ke Asia atau bukan ke MLS. Pilihan lainnya adalah pulang ke negaranya, dan di sana sudah menunggu Newell's Old Boys ya, klub lamanya. Jadi pilihan bagi Messi ini cukup banyak, cukup besar. Ruangnya bagi dia untuk memilih itu ada. Tinggal apakah dia masih ingin bertahan ya bersama dengan Christophe Galtier sebagai pelatihnya di PSG, atau dia memilih petualangan barunya. Nah, terhadap situasi yang terjadi dengan Messi saat ini, terutama sanksi yang diberikan oleh klubnya Paris Saint-Germain, ini banyak mendapatkan kritikan, terutama salah satunya datang dari seorang jurnalis Spanyol yang memang diakui dekat dengan Messi, yaitu Cristobal Soria. Jadi dia berkata bahwa nggak seharusnya Messi itu mendapatkan hukuman atau sanksi ya. Messi seorang itu, kata Soria, Messi seorang itu lebih besar dari semua PSG. Jadi di sini sebagai individu, Soria itu menganggap bahwa Messi lebih bernilai dibandingkan dengan PSG sebagai sebuah institusi. Padahal ya itu dianggap karena kedekatan personal antara Soria dengan Messi. Karena sejatinya memang tidak ada seorang pemain yang lebih besar dari klub. Itu ada gium lama dalam sepak bola. Tidak ada satu orang pun individu yang lebih besar daripada institusi. Tapi menurut Soria justru sebaliknya. Dalam kasus Messi ini justru sebaliknya. Yang benar, kata Soria, adalah bahwa Messi seorang itu lebih besar dari seluruh Paris Saint-Germain. Sehingga dia mengkritik kenapa Messi harus mendapatkan sanksi selama 2 pekan. Kalau kita melihat duduk persoalannya, apa yang terjadi pada Messi, kalau benar dia tanpa izin, ya berarti memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak Messi sendiri. Tapi mungkin dia terikat kontrak dengan tourism Saudi Arabia, sehingga dia harus meninggalkan Prancis ke Asia. Jadi kenapa dia mendapatkan sanksi? Karena PSG berpikir bahwa timnya atau tim ini sekarang berada dalam situasi yang kritis ya, pada akhir-akhir kompetisi, di mana setelah kalah pun mereka hanya mendapatkan libur 1 hari yang biasanya 2 hari oleh Galtier. Ini malah pergi gitu. Jadi karena kesalahan itulah kemudian diberikan oleh sanksi. Tapi yang namanya Messi, pengagumnya banyak, pemujanya banyak. Nah, justru apa yang dilakukan oleh PSG itu adalah langkah yang buruk. Nah, tinggal Anda yang memilih siapa yang benar di sini, Messi atau PSG. Dan bagaimana ke depan Messi? Tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.